Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu dan tanah samawa, kita akan coba membaca surat diplomatik, namanya filenya di Arsip Nasional Republik Indonesia, dari Sultan Muhammad Kaharudin II. Oke, ini kita lihat dulu tanggalnya. Tanggal berapa ini surat? Nah, coba ya kita terjemah sedikit. Thread. Saya perbesar. Bisa baca nggak ini? Ini begini terusnya, tak. Ada 2 titik di sini. Oh, susah sekali. Nah, ini ro. Ini mim. Jelek ya. Ini mim. Tak. Ba. Jadi itu apa itu? Termaktub. Jelas ya? Termaktub. Biasa di dalam seluruh surat-surat diplomatik antar raja-raja Nusantara itu, di bawahnya bisa tertulis atau termaktub biasanya. Oke. Atas. Nah, itu umum tulisannya, tertulis atas tanah Sumbawa atau tanah Bima atau tanah Buton gitu biasa tulisan. Kalau teman-teman pertama kali menerjemah surat diplomatik itu akan susah memahami bahasa Melayu di masa lalu, yang bahasa Melayu itu mengalami perubahan juga pada tiap-tiap daerah. Jadi bahasa Melayunya Sumbawa, bahasa Melayunya Bima, bahasa Melayunya Dompu, bahasa Melayunya Sanggar. Itu kalau teman-teman baca di bukunya Zollinger itu ya, berbeda-beda karena kemasukan kekhasan struktur bahasa. Misal kalau di Bima kehilangan konsonan, akhirnya semuanya di ujung gitu. Kemudian demikian Melayu-Melayu yang lain. Kemudian ini Sumbawa ya. Ini Sumbawa ini. Asumbawa gitu. Terusnya begini, Asumbawa begitu. Oke. Back. Saya back. Kembali ke sini. Nah, kelihatanlah ini Sumbawanya dari sini ya, teman-teman. Ini Sumbawa itu. Ini tulisan Sumbawanya di sini nih. Sumbawa. Alif, sin, ba, wau, wa. Sumbawa. Oke. Nah, kelihatanlah tanggalnya, ini tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 12 ini ya. Ini tempat titik nih. Ini tanggal 12 jelas ya. Nah, ini lihat ini bulan. Segini aja. Oke. Ini jelas ya. Bulan. Kan jelas kan? Bulan. Bulan apa? Bulan, nah, bulan Rejab. Ini loh, Rejab nih, ro nih, jim, ba, kelihatan ya? Oke, ini apa ini? Jadi ingat ya, 12 Rejab. Tulisan suratnya dibuat. Kemudian ini apa nih? Tulisannya begini, set. Yes. Tulisannya begini nih, set. Nah, ini Sabtu nih artinya, teman-teman. Ini Sabtu. Oke. Kita beralih ke sini. Oke.
Ini detail ini surat karena sampai dibuat ininya. Ini apa itu? Itu adalah pukul. Pukul, ini pukul ya, pukul. Ini titik ini 2, pukul 2. Jadi jam 2 ditulisnya. Min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam 1223 Hijriah. Ini tahun dal. Ini dal. Tahun dal, alif lam dal, alif lam. Tahun dal. Tahun dal itu sistem windu dalam kalender Islam Jawa. Ada tahun dal ya. Kalau lihat kubur-kubur di kuburan di Taliwang itu ya ada tahun dal ya. Kuburannya Datu Pangeran. Memang di Taliwang kan nama-namanya pangeran. Pangeran itu artinya keturunan Banjar. Raden Subangsa di sana. Banyak sekali ya sultan di sana itu yang berasal dari Datu Taliwang menjadi Sultan Sumbawa. Jadi Datu Seran bisa menjadi Sultan Sumbawa, Datu Jereweh bisa menjadi Sultan Sumbawa, Datu Taliwang bisa menjadi Sultan Sumbawa. Itu udah biasa di masa lalu. Nah, kata-kata pangeran itu menunjukkan identitas keturunan Banjar. Oke teman-teman, jadi tanggal berapakah 12 Rajab 1223 Hijriah? Kita lihat, tinggal buka Google, convert. Nih, ini akurasinya sangat presisi ya teman-teman. Kalau mau tahu cara merubah itu tulis aja converter kalender. Tanggal berapa tadi? 12. Oke. Rajab 1223 Hijriah. Di tanggal berapa Masihnya surat itu dibuat? Kelihatan nih ya. Sabtu 3 September 1808 Masehi. Persis kan, harinya hari Sabtu kan? Berarti betul itu surat. Kita lihat masa hidup dari Sultan Kaharudin. Sultan Kaharudin ini bernama Lalu Muhammad. Saya sudah saya sudah screenshot data di ANRI. Kelihatan ini data di ANRI, benar ada data surat diplomatik dari Sultan Muhammad Kaharudin, source Sumbawa, dari Sumbawa, destination tujuannya ke Batavia, ruler yang berkuasa saat itu adalah Sultan Muhammad Kaharudin II. Tanggalnya adalah tanggal 3 September, persis ya, 3 September 1808. Berarti betul itu surat. Tulisan aslinya berbentuk Arabic Malay karena memang lingua franca daripada Asia Tenggara itu seluruh kerajaan di Nusantara itu bahasa internasionalnya saat itu adalah bahasa Melayu Raya. Nah, tulisannya, letternya, hurufnya itu menggunakan huruf Jawi atau huruf Arab tadi itu namanya huruf Jawi. Oke. Nah, sampai di Batavia surat tadi tanggal 15 Oktober. Jadi dikirim dari Sumbawa 3 September sampai Batavia 15 Oktober. 1,5 bulan baru sampai di Batavia. Oke. Begitu lamanya ya komunikasi di masa lalu ya. Belum ada surat kawat. Kita lanjut, teman-teman, menerjemahkan. Oke, kembali ke sini. Ini namanya kepala surat. Jadi kalau ada kepala surat, teman-teman, dalam surat-surat diplomatik itu ada yang ada kepala surat, ada yang tidak ada kepala surat. Ini namanya kepala surat nih. Kop surat. Ini namanya kop surat. Untuk yang ada kop surat biasanya adalah surat-surat yang menunjukkan tentang rasa terima kasih atau balasan terhadap surat yang sebelumnya, atau dia sedang meminta sesuatu atau sedang mengirimkan sesuatu sebagai ucapan terima kasih kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Biasa begitu pola umum surat-surat diplomatik raja-raja Nusantara. Kalau yang tak berkop itu adalah terkait dengan situasi-situasi tertentu yang semisal dia harus mengklarifikasi atas fitnah yang terjadi di daerahnya kayak gitu tuh. Nah, ini umum di mana-mana, bentuknya perahu ya, teman-teman. Lihat nih, ini perahu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa raja-raja Nusantara itu punya imajinasi tentang identitas
maritim. Itu menunjukkan ini bentuk perahu nih, perahu layar nih. Hampir di semua tempat dengan pola yang berbeda. Sumbawaannya agak bagus. Banyak yang lain yang lebih minimalis. Apa artinya ini adalah? Ini adalah artinya itu qaulul haq ini. Ini qaul al-haq, ini al-haq. Ini artinya perkataannya benar. Nah, ada dua saja pola kop surat di seluruh Nusantara. Ada yang hanya qaulul haq, ada yang qaulul haq wa kalamuhu shodiq. Nah, yang Sumbawa ini adalah qaulul haq wa kalamuhu shodiq. Ucapan perkataannya benar dan ucapan perkataan benar dan ucapan jujur, artinya itu shodiq itu. Jadi qaulul haq wa kalamu shodiq, ucapannya benar dan perkataannya jujur. Perkataannya benar atau ucapannya jujur itu sama saja. Oke. Jelas ya teman-teman, ini kalau teman-teman baca seluruh surat-surat diplomatik Raja-Raja Nusantara itu pasti kopnya seperti ini. Ada dua pola, ada yang qaulul haq saja atau ada yang qaulul haq wa kalamu shodiq. Sederhana caranya. Oke, baik. Nah, sekarang stempelnya. Nah, saya akan ada beberapa perdebatan nanti dengan teman-teman tentang stempel. Di sini jelas ya. Al-Wathiq, saya gini-gini aja. Ini H. Ini Al-Wathiq. Al-Wathiq. Itu artinya itu billah. Ini bukan gelar. Jadi bukan Sultan Muhammad Kaharudin II Al-Wathiq billah, bukan. Di banyak kesultanan itu selalu menggunakan kata Al-Wathiq billah biasanya. Al-Wathiq billah itu artinya itu yang percaya kepada Tuhan. Al-Wathiq billah, yang percaya kepada Tuhan. Itu artinya. Kemudian nah, ini kalau bisa dilihat ya, jelas ya. Sultan Muhammad. Tuh. Terus kurang kelihatan ya. Ini Qaf nih, Qaf. Koha. Lam, Dal, Din. Koharudin. Nah. Ini cuma terlalu gelap ya. Di sini stempelnya stempel ini kan suratnya 1223 Hijri ya. Tapi stempelnya itu adalah 1215. Jadi kira-kira 7 tahun sebelumnya stempelnya. Berarti saya mengasumsikan stempel itu tiap tahun ya, karena ada tahun gitu. Tapi di sini surat terkirim 1223 Hijriah, tapi stempelnya adalah stempel yang 7 tahun yang lalu, 1215 gitu. Ada bulannya juga ini stempel. Ini Rabiul Akhir ini, bukan di Rajab. Ini akhir kan. Nah, ini sanah tahun nih. Dia tidak menunjukkan, saya asumsikan saniyah Muhammad Kaharudin II saniyah ya. Tapi bukan, ini sanah itu artinya tahun. Oke, kita baik teman-teman. Sekarang kita baca konten suratnya. Hampir di semua surat-surat raja diplomat, surat-surat diplomatik sultan-sultan di Nusantara itu, tulisan kalimat-kalimat awal ini adalah kata-kata pujian biasanya. Teriring salam hormat, itu narasinya hampir sama di sultan manapun. Jadi sederhana cara memahami, cuma bahasa Melayunya kadang digabung dengan bahasa Arab gitu. Misal ini saya iniin. Selalu diawali dengan kata begini. Apa artinya itu? Bahwa ya. Ini apa artinya nih? Ini kalimat kata kedua ya, suku kata kedua ini bahwa, yang ini bahwa
Ini Warokotul Ikhlas, saya sambungnya ya. Warokotul Ikhlas ini. Warqatul Ikhlas. Nah, teman-teman akan susah memahami ini karena kita nggak tahu ini bahasa Melayu atau bahasa Arab gitu kan. Nah, ini bahasa Arab di sini masih. Ininya Melayu, ini Arab. Warqatu itu artinya lembaran atau surat atau kertas. Hampir sama narasinya. Makanya kalau memahami surat diplomatik harus melihat surat-surat diplomatik raja-raja lain ya. Atau raja yang sama di daerah yang sama gitu. Harus banyak komparasi. Warqatul Ikhlas ini sama, biasanya selalu ada kata-kata ikhlas itu maksudnya teriring salam tulus ikhlas, atau surat ini teriring salam ikhlas kayak gitu-gitu. Ini lembaran ya, warqatul atau surat, nah gitu ya. Nah, yang kemudian adalah saya tidak bisa menerjemahkan kata ini sama sekali. Kata setelahnya yang ini. Apa nih? Yuk taro batu. Yuk apa ini? Nggak umum. Saya nggak menemukan kata yang sama di surat-surat lain. Yuk taro batu ini apa nih? Di Arab nggak dapat, di Melayu juga nggak dapat. Biasa dalam kita menerjemahkan surat-surat diplomatik itu ada kata-kata yang hampir semua peneliti itu nggak bisa menerjemahkannya, nggak bisa mengidentifikasi katanya. Itu ada banyak kata yang tidak kita bisa terjemah itu. Kemudian, nah kalau yang ini umum di semua daerah. Yang kata-kata yang ini umum di berbagai surat-surat itu. Nah, cuma ini agak berbeda Sumbawa ini. Agak lucu sih. Ini biasanya kalau surat-surat dari daerah lain, yang ini ya, ini biasanya Sirril Qulub. Ini Al-Qulub ya. Kemudian ini Al-Bayat. Jadi surat ini datang dengan perasaan tulus ikhlas dari hati yang putih. Bayat ini putih ya, qulub hati, sir itu rahasia. Cuma di sini ada fa, di sini ini apa maksudnya? Saya nggak paham nih. Biasanya kalau surat-surat lain tuh sirrul qulub, saya back di berbagai surat negara-negara lain, sultan-sultan lain itu selalu menggunakan kata yang sama, yang ini. Sama di banyak tempat itu. Sirril Qulub Al-Bayat. Tapi di sini ada fa, ini apa ini? Berarti bukan fa, mungkin syarif. Kalau syarif harusnya ada 3 titik. Kalau syarif itu dari hati yang mulia. Kalau Sirril Qulub itu dari hati terdalam, hati yang terrahasia. Al-Bayat yang putih begitu. Ya, kita lanjutkan saja karena ini semacam pengantar saja. Secara umum artinya adalah surat ini datang dari tanah Sumbawa, biasanya begitu kan, dengan perasaan tulus ikhlas dan hati yang putih kepada siapa begitu kan. Kita lihat kepada siapanya. Oke teman-teman, baik lagi. Kita tadi sudah sampai sini ya. Al-Bayat ini, alif lam ba ya da, putih katanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ini. Apa ini? Huruf keduanya. Bisa dilihat? Fa, kita belajar bareng. Dal, kaf. Apa? Paduka. Clear ya? Nah, surat-surat itu ada penulisnya, jadi tidak langsung dituliskan oleh raja. Ada biasanya juru tulis orang Melayu. Di Bima, di Sumbawa itu ada juru tulisnya. Makanya raja menjadi posisinya, atau sultan sebagai pengirim surat, menjadi orang ketiga tunggal. Karena yang menuliskan sebagai orang pertama tunggal itu adalah si penulisnya, si juru tulisnya. Nah, nanti di amplop itu ditulis biasanya juru tulisnya adalah siapa. Makanya penempatan secara gramatikal subjek pengirimnya itu berada pada posisi orang ketiga tunggal.
dia atau kata saudara, saudara sultan biasanya. Karena subjek utama penulisnya adalah juru tulis begitu. Oke, kita lihat. Tadi udah sini ya, paduka ini. Ini apa nih? Yang ini. Tulisannya begini. Dal, ro, alif. Tahu? Yang ini. Saudara artinya. Kemudian yang ini apa? Sin, ro, iya. Apa? Suryo. Jadi paduka yang ini, saudara. Apa nih? Yang ini. Yang ini. Sin, ro, ya. Sin, ro, ya. Apa? Ada yang tahu? Coba ditebak. Kalau Suryo di situ sebagai siapa Suryo? Oke, Anda benar. Ini namanya Sri. Sri. Jadi paduka saudara Sri, bukan Suryo. Sri siapa? Kok ada namanya Sri? Kita back. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Sri siapa tadi, teman-teman? Sri Sultan. Baru ketemu kan kata Sri kan, bukan Suryo. Terus Sri Sultan, kata yang ketiga, kata yang berikutnya adalah ini. Bisa dibaca? Sin, mim, ba, alif, wau, alif. Apa? Sri Sultan Sumbawa artinya. Jadi kalau kita lanjut rangkaian, bisirril kulub al-bayat, dengan hati terdalam tulus ikhlas dan putih, paduka saudara Sri Sultan Sumbawa. Nah, kenapa menggunakan kata saudara bukan saya gitu kan? Karena dia posisi penulisnya adalah orang pertama tunggal dan posisi pengirim suratnya, subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Jadi saudara Sri Sultan gitu. Itu cara memahaminya. Karena semua surat itu ada juru tulis. Oke, selanjutnya mana? Sri Sultan Sumbawa sudah. Sekarang kata berikutnya ini. Ini Sumbawa nih sampai sini kan, wow. Sekarang ini. Ini. Coba, siapa yang bisa paham itu? Bisa ditebak? Ini angka 2. Ini nama orang. Muhammad II. Karena memang nama dari Kaharudin itu adalah Muhammad. Kedua, dia menunjukkan adalah Kaharudin, Muhammad Kaharudin II. Oke. Clear ya? Selanjutnya ada satu yang saya tidak bisa juga mengidentifikasi kata-katanya. Nah, sampai sini tadi 2 sampai sini. Sekarang apa ini? Tahu nggak? Ini mim, nun, ta, lam, kaf, nun. Apa artinya? Mentalkin. Hanya kata mentalkin yang pas di sini. Karena Melayunya nggak dapat. Oke. Kemudian kata berikutnya ini mentalkin selesai sampai sini ya. Apa ini? Jadi struktur bahasa Melayu kuno tuh nggak seperti kita hari ini, subjek predikat objeknya sudah benar. Ini nggak jelas mana subjek, mana predikat, mana objek. Jadi jangan mentakimi bahasa Melayu lama dengan bahasa Melayu hari ini. Memang kalau ketika ditulis nanti seakan-akan ya, kalau menggunakan sistem pengetahuan bahasa hari ini itu amburadul begitu loh bahasanya. Karena nggak jelas subjek predikat objek. Ini apa nih? Kaf, ro, alif, sin, titik di bawah. Kiranya. Oke. Berikutnya nih. Ta, wau, ha, nun. Tuhan. Kemudian
kaf, ro, ya, mim. Karim. Jadi mentalkin kiranya Tuhan Karim Al-Mannan. Nah, Al-Mannan ini adalah sifat Tuhan ya, Al-Mannan. Nah, ini apa nih? Selanjutnya ini ya, ini nih, yaitu. Nah, ini yang saya nggak bisa paham ini, yang titik-titik nih. Turkhotop itu apa? Turkhotop. Satu kata yang saya tidak bisa identifikasi apa artinya. Turkhotop. Nggak jelas. Oke, kita lanjut. Baris berikutnya. Ini. Ini masih bahasa pengantar ya, pengharapan pujian begitu. Kata pengantar surat nih, belum masuk ke isi. Ini juga saya tidak paham apa artinya. Ini apa coba? Siapa yang bisa? Bantu saya. Kaf nun wau ha nun kaf nun. Apa ini? Saya nggak paham. Hankan. Kenahan nggak paham. Kita lanjut aja ke yang kita paham. Ini juga saya nggak tahu. Ini juga apa ini? Kita lanjut ke sini. Ain, mim, ro, apa teman-teman? Umur. Kalau di situ umur berarti di sini fa, nun, jim, eng. Apa dong? Umur panjang. Jadi semoga Paduka diberikan umur panjang. Dia berharap dalam suratnya. Oke, sampai mana tadi? Nih, sampai umur panjang nih. Oke. Kita santai-santai saja. Ini tadi umur panjang. Ini saya nggak tahu artinya. Kalau ada yang tahu artinya ini jago banget sudah. Biasanya ahli-ahli tafsir surat-surat diplomatik kuno itu juga banyak kata-kata yang dia tidak paham. Ini apa nih? Kaf. Ini huruf apa ini? Kalau ada yang tahu artinya jago tuh saya kasih jempol. Kalau ada yang bisa membaca ini. Ini atasnya. Ini martabat. Ini umum. Banyak surat-surat diplomatik lain selalu berbunyi begitu. Martabat, kebesaran. Ini yang ini kebesaran. Kaf, ba, ro, nun. Atasnya martabat kebesaran. Kita kelewat. Sorry, bro. Kita kelewat baris. Harusnya kita masih di baris sini tadi. Oh, kita bukan ke sini. Sorry, saya naik lagi. Harusnya kita turunnya tadi, sorry. Habis kata yang saya tidak tahu ini, langsung ke sini, kepada ini. Nah, ini tujuan suratnya nih. Saya kelewat ke sini tadi. Harusnya ke sini. Kaf, fa, dal, kepada. Janib. Jelas ya? Janib itu maksudnya sahabatku, kerabatku terdekat, di sampingku artinya janib tuh. Bahasa Arab deh. Oke. Terus ini. Ini apa nih? Janibnya saya hilangkan. Al, mim di sini ada mim kecil sini. Kaf, ro, mim. Al mukarrom yang mulia. Kepada sahabatku yang mulia. Janib al mukarrom itu ini kepada sahabatku yang mulia. Sahabat dekatku. Atau bisa keluarga itu janib tuh. Oke. Siapa Al-Mukarram ini? Kita lihat. Siapa Al-Mukarram ini? Lama sekali. Oke. Kita ke sini nih. Fa, dal, kaf. Paduka. Oke, Paduka.
Nah, kemudian ini saudara, seperti yang lama. Saudara, saudara siapa? Ah, ini subjeknya kelihatan di sini. Atau saya tarik dari sini aja, biar panjang. Hmm. Ke sini nih. Lam, ta, nun, nun. Ada yang tahu? Ayo ditebak. Nih, berapa ini? Kata ini apa nih? Lam, ta, nun, nun. Tahu? Letnan itu. Karena memang gubernurnya saat itu adalah Letnan Jenderal William Herman Daendels. Kenal ya Daendels ya? Itu saat itu 1808 itu Belanda di bawah okupasi Prancis itu. Daendels itu otoritas orang Belanda tapi otoritas Prancis. Oke. Maka di sini jelas nih. Letnan Jim Nun Da Ro Alif Lam, apa? Letnan Jenderal kan? Oke. Letnan Jenderal siapa? Oh. Soket sekali, soket sekali. Ulang saja. Oke. Betah nggak teman-teman lama-lama nih? Kalau jadi periset itu teman-teman harus diawali dengan curiosity yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi. Itu yang membuat Anda punya kekuatan untuk betah menyelesaikan suatu permasalahan itu. Harus ada curiosity. Oke? Letnan Jenderal sudah, sekarang kita ke sini. Alif, nun, kaf, ro. Kemudian ada garis miring. Dikhususkan ini nun, da, ro. Saya perpanjang lagi. Di sini sampai sini. Sini sudah Letnan Jenderal sampai sini tadi sudah Letnan Jenderal ya. Kemudian ada alif nun kaf ro ini. Apa ini? Angker. Ini nggak paham saya karena dia tidak menyebut nama, bukan William Herman atau apa, dia tidak menyebut nama tapi dia khususkan ini. Harusnya ini Daendels gitu ya. Jadi sini jenderal lagi. Nah, dari sini umum seluruh surat-surat di Nusantara ini. Kata-kata ini. Ini jenderal sampai sini nih, ini jenderal lagi. Jenderal siapa? Van India. Biasanya itu Rat Van India. Ada yang juga Raden Van India, Raden biasanya. Itu maksudnya pejabat Hindia Belanda. Letnan Jenderal. Tapi namanya saya nggak jelas ini. Harusnya ini adalah nama William Herman Daendels. Tapi dia tidak tulis begitu, saya nggak bisa baca. Kita lanjut. Saya akan percepat ya biar kita tahu apa isi dari surat ini. Biar panjang. Nah ini baris yang tadi kita masuk tapi salah ya. Oke, kita ke baris ini sekarang. Oke. Ini ya teman-teman. Ini kita nggak tahu artinya apa. Tadi sudah ya. Ini umur panjang. Ini kita nggak tahu artinya. Kita ke sini.
Sudah ini tadi ya, martabat kebesaran. Ini martabat, ini kebesaran. Kemudian ini apa nih? Sin, ro, ta, serta. Serta apa itu? Nah, kemudian ini dal, alif, lam, mim, dalam. Ini apa? Jelas ya ini. Sot, ha, to, sehat. Dalam keadaan sehat lah kira-kira kan. Oke, kita lanjut ke baris keempat. Pokoknya inti dari ucapan pengantarnya itu adalah, inilah surat datang dari Sumbawa dengan perasaan hati yang tulus, ikhlas dan putih dari Sultan Sumbawa kepada Letnan Jenderal Hindia Belanda, kan begitu artinya. Ini apa teman-teman? Oke, wau, alif, lam, ain, alif, fa, ya, ta. Cepat, alfiat, wal afiat. Amin, ini amin ya. Nah, ini baru penutup pengantar. Semua surat begini. Wa ba'dahu. Sama dengan amma ba'du gitu loh. Oke, kita lanjut. Sudah tutup pengantarnya. Jadi inti dari pengantarnya tadi adalah bahwa inilah lembaran surat dari Sumbawa Sultan Muhammad Khairuddin II dengan perasaan hati yang tulus ikhlas kepada saudara Letnan Jenderal Hindia Belanda. Oke. Sudah selesai nih wabak dahu, kita lanjut ke sini. Apa? Oh, lagi azan. Lagi azan, kita berhenti dulu dah sebentar deh. Kita berhenti sebentar azan. Oke, teman-teman, sudah selesai azan, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai wabak dahu ya. Mana wabak dahu? Nah, ini. Wa ba'dahu atau amma ba'du, semua surat begitu. Ini wa ba'dahu. Nah, kemudian ini apa nih teman-teman? Ini hu, ini ha terakhir ya, hu. Ini ada kaf, mim, dal, ya, nun. Kemudian saya percepat. Kemudian ini apa nih? Dal, ro, dari. Kemudian alif, ya, ta. Kemudian dari itu. Nah, oke. Kemudian ini mim, kaf, alif, maka. Oh, alif ini yang alif ini. Maka adalah. Saya percepat. Kemudian ini apa? Fa, dal, kaf, paduka. Ini saudara. Oke. Saya percepat. Kita ke sini. Nah, paduka saudara ini jelas sultan. Ini sultan ya. Kundal, ngain, g ini ya, ain 3 titik, nun, dengan. Kemudian ini, tahu ini? Sin, ya, kaf, ya, nya, soyogianya. Baik, seyogianya nanti saya akan simpulkan isinya. Ini kita perkata aja dulu. Seyogianya mana tadi? Oke, ini it's oh ini ha, dal, nun, syahdan, adalah
Oke. Syahdan adalah Syahdan adalah ini Paduka Saudara Sri. Oke. Balik itu. Syahdan adalah sampai sini, kemudian kita ke sini. Kemudian kita ke sini. Oke. Nah, ini inti dari surat. Sederhana aja inti suratnya, itu singkat. Ta, wau, tuan, sin, ba'dal, soleh. Ini nama orang nih. Sahabat soleh nama orang. Oke. Kemudian alif, ka, nun, akan. Ini begini. Nah, ini tulisannya itu begini nih. B, ya. Susah dipahami teman-teman? Kok susah kok? Benda mati. Ini akan ke Surabaya. Ini ya di sini tuh. Akan ke Surabaya. Oke. Jadi tuan sahabat soleh itu akan ke Surabaya. Kemudian ini, kenapa begitu? Akan ke Surabaya. Mimnya fa, menyapa, kabar. Back, menyapa, kabar. Jadi ada utusan sultan namanya sahabat soleh. Oke. Menyapa, kabar. Ba, sin, ro, ta, beserta. Paduka. Menyapa kabar beserta paduka. Ini surat, ini beserta karangan. Oke, baik. Saya percepat. Nah, ini intinya suratnya. Apa ini teman-teman? Jadi dia mengirimkan surat untuk menyapa dan hadiah karangan itu. Apa hadiahnya dari Sultan Sumbawa kepada Gubernur Jenderal Belanda? Kaf, wau, dal. Apa? Kaf, wau, dal. Nih. Kaf, wau, dal. Kuda. Kemudian ini. Apa nih? Dal, wau, alif. 2. Kemudian ini. Apa nih? Fa, sin, eng. 2 pasang. Jadi kuda 2 pasang dikirim. 1 pasang. Oke. Jadi dikirimkan kuda 2 pasang. Oke. Ini 1 pasang hitam, jelas ya. Dan 1 pasang apa? Sokat sekali. Dan 1 pasang merah akan
kita masuk ke baris terakhir. Mendapatkan kepada paduka saudara. Oke. Terakhir. Mungkin adanya tamat al-kalam as-sodik. Selalu ditutup dengan kalam sodik semua surat. Oke, demikian teman-teman hasil dari pembacaan kita. Jadi intinya adalah surat itu kalau saya baca secara utuh berbunyi bahwa inilah lembaran surat dengan perasaan hati yang ikhlas dan perasaan hati yang putih dari hati yang terdalam dari Sultan Muhammad Kaharudin II kepada Saudara Letnan Jenderal Hindia Belanda. Semoga Tuhan memberikan kesehatan walafiat kepada Letnan Jenderal. Wabadahu. Inilah saya memberi kabar akan datangnya saudara sahabat soleh atau sahabat soleh namanya akan ke Surabaya membawa surat dari saya kepada Letnan Jenderal, disertai dengan hadiah dari saya berupa 2 pasang kuda, 1 hitam, 1 merah. Titik, itu aja. Nah, ini adalah surat balasan dari Sultan Muhammad karena pada tanggal 2, kalau kita lihat teman-teman ya, pada tanggal 2, ini kan surat tanggal 3 September. Pada tanggal 2, Sultan Muhammad Kaharudin II itu menerima surat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dia diberikan beberapa bantuan berupa pistol, misiu, dan beberapa senjata yang sudah rusak. Dia kirim ke Belanda, kemudian dibalas oleh dikirim ke Batavia, dibalas oleh Batavia tanggal 2 nyampe Sumbawa bahwa oke, kami akan perbaiki beberapa senjata misiu dan segala macam. Maka Sultan Sumbawa mengirimkan kuda. Demikian. Jadi Sultan Muhammad Kaharudin II itu bernama Lalu Muhammad. Dia itu anak dari Sultan Mahmud Daeng Pangeran. Dia itu tinggal di kampungnya di Banjar Taliwang. Banjar itu karena dari Banjar Kalsel ya. Itu tinggal di Taliwang. Nah, dia itu memerintah itu mengganti Sultanah Safiyatuddin yang diberhentikan dari jabatannya karena dia adalah istri daripada Sultan Abdul Hamid Bima ya. Digantilah oleh Sultan Muhammad Kaharudin II. Tapi Sultan Muhammad Kaharudin II sendiri terahnya jelas juga. Dia itu anaknya Sultan Mahmud Daeng Pangeran. Nah, Sultan Kaharudin II itu di era dia itu terjadi letusan Tambora, teman-teman. Kalau ini kan surat 1808, terjadi letusan Tambora tahun 1815. Yang kemudian pada tahun 1816 terjadi penyakit besar sekali di Sumbawa dan termasuk Sultan Kaharudin II itu meninggal karena penyakit kolera bersama dengan 2 orang anaknya. 1816 dia mangkat bersama 2 anaknya, maka terjadi kekosongan kekuasaan karena ada 4 anaknya yang lain itu masih sangat kecil, diantaranya Lalu Mesir dan Sultan Amrullah, itu anaknya dari Sultan Muhammad Kaharudin II. Ketika 1816 masih sangat kecil sekali ini Amrullah dan Lalu Mesir ini. Barulah kemudian pada tahun 1836 itu ada pemerintahan lagi di Sumbawa karena setelah Sultan Muhammad Kaharudin II itu diganti oleh PLT. PLT itu disebut dengan Riwa Batang. Ada 4 Riwa Batang yang memimpin Kesultanan Sumbawa pasca mangkatnya Sultan Kaharudin II. Menanti anak-anaknya yang masih kecil ini bisa menjabat. Jadi ada 4 Riwa Batang. Setelah itu kemudian Sultan setelah vakum ya, itu diganti oleh baru terisi itu oleh Lalu Mesir, kakaknya, adiknya Amrullah. Lalu Mesir, kemudian Lalu Mesir hanya setahun kalau nggak salah, kemudian diganti oleh Amrullah. Nah, Amrullah ini yang agak lama. Amrullah siapa? Anaknya Kaharudin II, jelas. Amrullah kemudian punya anak Lalu Mas Kuncir, tapi karena terbakar Kesultanan Istana, tidak bisa, dia putra mahkota, dia tidak bisa menjabat, digantilah oleh Sultan Jalaluddin III. Sultan Jalaluddin III punya anak namanya Kaharudin III. Kaharudin III punya anak namanya Kaharudin IV.
Jadi kalau ada yang hendak mensubordinasi dari Kaharudin II ke Jalaluddin, ke Amrullah dan Jalaluddin III itu ngaco. Kaharudin II itu jelas punya anak namanya Amrullah dan lalu Mesir. Jadi Sultan Amrullah itu anaknya dari Kaharudin II. Kaharudin II anaknya dari Sultan Mahmud Daeng Pangeran. Oke, saya ulang. Sultan Mahmud Daeng Pangeran punya anak namanya Kaharudin II. Kaharudin II punya anak namanya Amrullah. Saya langsung ke Amrullah karena lalu Mesir cuma sebentar. Atau kadang dalam buku Belanda disebut lalu Musro itu. Kaharudin II punya anak namanya Amrullah, Sultan Amrullah. Jadi ada yang hendak mensubordinasi gitu loh. Amrullah bukan keturunan Kaharudin, jelas itu anak kandungnya. Dan Kaharudin II punya anak namanya yang melanjutkan tahta atau putra mahkota, bapak dari Jalaluddin III, tapi dia ada tekanan mental tidak menjadi sultan. Makanya menjadi sultan adalah setelah Amrullah cucunya yang namanya Jalaluddin III. Jalaluddin III punya anak Kaharudin III, Kaharudin III punya anak Kaharudin IV. Terlalu jelas struktur dan terah kekuasaan yang ada di Sumbawa. Saya kira demikian teman-teman. Silakan dinikmati. Terima kasih. Memahami sejarah itu seharusnya membuat kita bijak. Kesultanan itu sudah selesai. Kesultanan kita jadikan sebagai semacam spion dan cara kita men-trigger diri sebagai, jadi semacam untuk merevitalisasi diri begitu loh. Gak ada kepentingan apa-apa dari orang mempelajari sejarah itu. Kalau orang punya kepentingan dalam mempelajari sejarah, nanti akan kesasar sendiri. Era kesultanan sudah selesai pada 1958. Kita mempertahankannya hanya sebagai spirit bahwa di masa lalu kita pernah berjibaku. Kita tidak lahir kemarin sore. Sebatas itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.